Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bersama-sama kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh hanya karena kasih karunia kita boleh masuk di hari yang ke-114 dari 365 hari perjalanan kita intim dengan Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara merasa bersyukur untuk setiap waktu-waktu yang Tuhan percayakan buat kita untuk menghadiri tata kudus Tuhan. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kita, bukan juga karena kesalehan setiap kita boleh menghadiri tata kudus Tuhan hari ini, namun karena kasih setia Tuhan bagi kita. Haleluya, 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 haleluya.
kami menyadari kami tidak akan pernah bisa menjadi maksimal tanpa Roh-Mu memenuhi hidup kami ya Bapa. Curahkanlah Roh-Mu penuh atas hidup kami, urapi kami ya Roh-Mu, ya Roh-Mu, mengalirlah penuh atas hidup kami, mengalir aliran kehidupan dari hati kami Tuhan, membuah-buah, mengalirlah ya Roh-Ku, basahi setiap kami kuyup Tuhan dengan hadirat-Mu, urapan-Mu ya Roh-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Roh, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, ajar kami hidup dalam jalan-jalan, ajar kami selalu hidup dalam tuntunan, ajar kami peka mendengar suara-Mu, ajar kami peka atas setiap tuntunan-Mu. Bentuk kami ya Tuhan, menjadi seperti yang Bapa mau. Pakai hidup kami menjadi bejana mulia-Mu untuk maksud-maksud mulia-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kami, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserah terhadap kehendak-Mu yang mulia ya Roh. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, syukur, haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih ya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh. Mari Bapak Ibu Saudara, mari sepakat berdoa untuk kegerakan rohani terjadi di Indonesia, di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Berdoa daerah, untuk kota di mana Tuhan tempat Saudara, untuk kesejahteraan kota Saudara. Kegerakan pembangunan terjadi di dalam nama Bapa, satukan hati. Hari ini kami berdoa untuk kegerakan pembangunan rohani Tuhan terjadi di Indonesia. Oleh
kepada jiwa-jiwa. Sertai mereka dengan tanda-tanda heran dan ajaib ya Tuhan. Setiap mulut yang terbuka untuk berdoa bagi orang-orang yang disampaikannya kabar baik, mengalir kuasa roh pertobatan, kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa bahwa kegerakan terjadi di Indonesia. Hujan pertobatan Tuhan melawat melanda Indonesia, melawat kota di mana Tuhan tempatkan kami. Dan kami berdoa Tuhan pakai kami untuk menjadi bagian dalam kebangunan rohani itu Tuhan, dalam pergerakan itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, haleluya. Gereja-gereja penuh dengan jiwa-jiwa yang bertobat, yang mau dibentuk, yang mau mengabarkan kabar Injil di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat setiap beban dari jemaat-Mu. Kau yang tahu Tuhan. Kami berdoa iman yang teguh untuk melihat segala yang ajaib yang datang daripada yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang berantakan dipulihkan di dalam nama, yang terikat dilepaskan, yang patah semangat dibangkitkan di dalam nama Yesus. Gairah untuk senantiasa memberitakan, membaca firman terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari berkati kami ya Bapa dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita. Kelimpahan adalah bagian kita, hak kita, dan kerinduan Tuhan buat setiap orang. Saudara, ini adalah ayat yang Tuhan janjikan buat setiap anak-anaknya. Yeremia 31 ayat 14, Aku Tuhan akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 61 ayat 6, Tetapi kamu akan disebut para imam Tuhan, dan akan dinamai para hamba Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan akan memegahkan diri dalam kelimpahan. Saudara, menjadi imam adalah jalan menuju kelimpahan. Banyak orang berkata, bagaimana mungkin menjadi imam? Adalah jalan untuk menuju kelimpahan. Saudara, yang pertama, imam adalah orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Saudara, dia menjadi jembatan. Dia menjadi, saudara, tangga menuju Tuhan. Dia menjadi saluran untuk manusia. Berapa banyak kita mau belajar untuk naik kepada Tuhan. Ada jam-jam waktu di mana kita doa saat teduh. Ada jam di mana kita benar-benar ambil waktu cuma hanya untuk Tuhan. Dan kemudian kita belajar taat, mendengarkan apa yang Tuhan mau, menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara, mungkin berkat karunia dengan cara kita mendoakan orang. Mungkin berkat saudara yang namanya keuangan dengan cara kita memberi makan kepada banyak orang. Itulah pekerjaan imam. Ada dua kesaksian yang ajaib. Yang pertama, hari itu adik saya meninggal dunia. Saudara, di usia yang sangat muda, 54 tahun. Saudara ya. Dan barusan saja suami saya juga dibawa pulang di usia 59 tahun.
Rupanya saudara, Tuhan mengasihi mereka sangat, dan Tuhan mau supaya mereka ada di hadapan Tuhan siang, pagi, dan malam. Juga rupanya saudara, mereka sudah menyelesaikan tugasnya. Mereka berdiri sebagai imam dengan sangat setia setiap saat. Sehingga Tuhan berkata, sudah genap, sudah tuntas, rumahnya sudah jadi, dan Tuhan membawanya pulang. Saudara, dan hari itu pada waktu adik saya meninggal, ada begitu banyak kebutuhan yang belum selesai. Salah satunya adalah pembangunan sebuah gedung, dan itu menyisakan sekitar 2-4 M, saudara, yang belum diselesaikan. Tetapi istrinya bukan seorang pengkhotbah, bukan seorang gembala sidang. Dia mengambil keputusan untuk memberikan hidupnya setiap bulan 3 hari hanya dengan Tuhan. Jadi setiap hari dia akan masuk sabatikal, 3 hari hanya dengan Tuhan. Saudara, dia masuk hotel dan dia berdoa, menyembah, bahkan tidak makan, cuma makan buah, dan dia akan 3 hari bersama Tuhan. Saudara, dia tidak khotbah, dia tidak keliling, dia bukan siapa-siapa. Saudara, seketika Tuhan membayar dan menggenapi, menyelesaikan semuanya. Sehingga semua selesai dengan sangat ajaib. Saudara, saya melihat bagaimana saat kita menjadi imam, saat kita naik ke hadirat Tuhan, saat kita memberikan hidup kita buat Tuhan, saat kita ini melayani Tuhan, yang terutama bukan melayani manusia, maka Tuhan memberikan kelimpahan, saudara. Saudara, yang kedua, hari itu datang seseorang janda juga. Saudara, dia punya 4 anak dan dia sangat miskin. Dan dia berkata begini, Bu, saya ini gak punya uang untuk saya melayani Tuhan. Saya juga tidak punya kepandaian untuk khotbah. Saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa main musik. Dan dia bilang, bolehkah doakan saya supaya saya punya 1 saja karunia, dan saya akan kembangkan pakai karunia ini untuk melayani. Saudara, hari itu saya tumpang tangan dan saya berkata, Tuhan berikan kamu karunia kesembuhan. Saudara, dia bilang amin. Dan setelah itu saudara, langsung hari itu juga di jam saudara besuk, di mana tidak usah izin, dia pergi ke rumah sakit. Dia cari yang paling bawah, dia cari orang-orang yang tidak ada pengunjungnya. Maka dia mulai masuk, dia tanya sakit apa, dan dia tawari, bolehkah aku mendoakan? Dan dalam seketika saudara, orang-orang mulai berkata disembuhkan. Dan itu mulai terkenal. Sampai hari itu dia juga lewat VIP. Dan dia lihat ada satu yang tidak ada pengunjungnya. Dia datang, dia tanya, seorang jaksa, saudara dengan kanker hati. Dan orang ini berkata, semua keluarganya meninggalkan dia. Dia hidup sendiri. Dan ibu ini mendoakan. Singkat cerita, hanya 6 bulan setelah itu dia datang ke saya. Dan dia membawa persembahan. Dia berkata, Bu, Tuhan merubah hidup saya total. Saya benar-benar berkelimpahan. Dia berkata, beberapa orang yang sembuh datang. Dan mulai mereka bawa saya ke keluarganya. Dan keluarganya semua minta didoakan. Saudara, dia tiba-tiba menembusi, maaf kata, agama-agama lain. Dan dia menjadi penginjil yang tidak banyak kata. Dia cuma berkata, saya berdoa biar Tuhan menyembuhkan. Dan engkau tahu ada Tuhan yang hidup. Saudara, dia tiba-tiba saudara diberkati makanan berlimpah, karena orang yang disembuhkan selalu datang kirim makanan. Saudara, tidak cuma itu, seorang yang tadi saya saksikan, dia kanker sudah tidak bisa sembuh, tiba-tiba sembuh. Dan orang ini membelikan dia mobil. Saudara, tidak selesai sampai di situ. Saudara, tiba-tiba ada orang yang mengajak dia sampai keliling dunia. Dia dibawa ke Eropa, dia dibawa ke Amerika hanya untuk mendoakan. Dan saudara, dia diberkati sehingga dia bisa nyicil rumah. Dan sampai dia punya rumah. Hidupnya berubah total. Sampai hari ini dia bukan pengkhotbah. Kita tidak akan pernah dengar namanya. Dia bukan seorang yang punya jemaat. Dia tidak penginjil yang baik. Dia tidak pernah berdiri di depan umum. Saudara, dia cuma punya 1 karunia. Dan dia menyalurkan kepada banyak orang. Sampai hari ini setiap kali ada waktu, dia akan tetap ke rumah sakit demi rumah sakit. Dia ke kolong jembatan. Dia mencari orang sakit.
dan dia doakan. Dia setia sebagai imam. Saudara, dia menyalurkan apa yang dia punya dari Tuhan. Dia cuma punya satu karunia. Dan satu karunia itu membuat dia hidup berkelimpahan. Ada begitu banyak orang yang punya talenta. Ada begitu banyak orang yang punya karunia. Tetapi mereka tidak pernah mengembangkannya. Sehingga mereka tidak pernah hidup berkelimpahan. Tapi orang ini hidup berkelimpahan. Satu lagi kesaksian yang luar biasa dari seorang Jemima, saudara yang pernah memenangkan Indonesia Idol. Saudara, hari itu dia benar-benar tidak tahu bagaimana untuk membiayai skripsi terakhirnya, membiayai kehidupannya, dan juga kebutuhan buat ibunya yang sangat butuh uang. Dan dia berdoa, Tuhan, apa yang aku harus buat? Dan Tuhan berkata, kamu bisa nyanyi kan? Kenapa kamu tidak nyanyi? Dan kemudian posting ya di sosmed. Saudara, dan hari itu dia ambil sebuah lagu yang sedang ngetren dan dia duetin, saudara. Dia variasi, dia duetin, dan dia push. Dan dia tidur. Tiba-tiba, saudara, tiba-tiba waktu bangun dia kaget. Yang like sudah 10.000, saudara. Saudara, dia lebih kaget lagi, saudara. Pada waktu dalam waktu singkat jadi 100.000. Saudara, dan kemudian dia mulai di DM. Jadi dia tidak pernah daftar, saudara, di Indonesia Idol. Tapi dia di DM, dia di chat, dan dia diminta untuk mendaftar. Dan singkat cerita, hari ini dia hidup berkelimpahan. Saudara, dia melayani Tuhan. Tapi dia juga memakai talentanya untuk menghibur. Untuk benar-benar memuliakan Tuhan dimanapun dia berada. Sekali lagi, orang berkata, ya dia bisa nyanyi. Saya berkata, ayatnya berkata minta. Tiba-tiba Tuhan akan memberikan karunia demi karunia. Tapi berdirilah sebagai imam. Karena karunia yang kita punya tidak untuk kepentingan kita. Tidak untuk saudara memperkaya hidup kita. Tapi yang pertama adalah untuk memberkati orang lain. Kehidupan imam adalah kehidupan berdiri di hadapan Tuhan dan memberkati orang lain. Itu yang suami saya buat. Saudara, suami saya bukan seorang pembicara yang canggih, bukan seorang saudara yang terlihat di banyak tempat, tapi dia selalu berdiri siang dan pagi dan malam di hadapan Tuhan. Saudara, dia tidak pernah breakfast sebelum dia membaca Alkitab. Dan dia tidak pernah tidur jam berapapun dia pulang sebelum dia membaca Alkitab. Dia selalu akan berdoa. Dia selalu akan membawa keluarganya di dalam doa. Saudara, dan dia selalu seberapapun dia punya, dia akan memberkati begitu banyak orang. Saudara, pada waktu dia meninggal, begitu banyak orang, ratusan anak saudara datang dan berkata, saya dibeasiswa sama Bapak. Saudara, terus dan terus dan terus, saudara. Orang berdatangan berkata, saya dapat beasiswa, saya ditolong, saya diberkati, dan sebagainya. Saudara, ada sesuatu kebiasaan suami saya yang saya suka tertawa. Dia membeli semua orang yang minta ditolongin, dibeliin. Walaupun itu dia tidak pakai, dan dia akan bagikan pada banyak orang. Dan dia mengalami kelimpahan. Hiduplah sebagai imam, maka engkau akan mengalami kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.